Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 atau pada tanggal 8 Sevan 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 5 ayat 23 yang berkata demikian, saudaraku. Dan sejak aku datang menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, itu telah bertindak kejam terhadap umat itu, dan engkau tidak sungguh-sungguh melepaskan umatmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah bahwa pekerjaan Israel diperberat, saudaraku. Peristiwa ini di mana saat Bapa Yahweh memerintahkan Mose dan Harun untuk menghadapi Firaun dan mengeluarkan bangsa Israel untuk datang memberikan persembahan selama 3 hari keluar, demikian saudaraku. Namun Firaun tidak mengizinkan, justru memberikan pekerjaan yang lebih berat kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini menyebabkan Mose menghadap kepada Bapa Yahweh dan menyampaikan hal itu kembali, saudaraku. Dan itulah yang Mose lakukan. Saudaraku, ini yang menjadi bacaan dan renungan firman kita pada pagi hari. Ada apa yang kita dapat dari hal itu, saudaraku? Saudaraku, bila kita renungkan, kehidupan kita juga memiliki relevansi hal yang sama, saudaraku. Di mana saat kita dulu belum mengenal dan menyembah Bapa Yahweh, saudaraku, kita masih menyembah kepada ilah bangsa-bangsa. Saat kita akan dikeluarkan, mau menerima nama kebenaran, nama besar, nama yang kudus ini, saudaraku, sang pemilik kehidupan, sang pemilik Samayim ini, saudaraku, kita memang tidak mudah, saudaraku. Sama seperti hanya bangsa Israel yang akan dikeluarkan. Banyak hal yang bisa kita terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Bisa saja akhirnya kita dikucilkan di tengah keluarga kita. Kita juga bisa dikucilkan di tengah komoditas ibadah kita yang lama tentunya, karena kita sudah menyembah kepada penyembahan yang berbeda. Kita juga bisa dikucilkan dengan teman-teman kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang kita lakukan adalah sesat, karena orang begitu banyak melakukan suatu ibadah hari raya Natal dan sebagainya, sementara komoditas penyembah kepada Bapa Yahweh sudah tidak melakukan hal itu lagi. Dan ini merupakan suatu keanehan. Hal yang sama ini terjadi, saudaraku, saat kita akan keluar dari situasi yang begitu mengikat berabad-abad ini kepada hal yang baru di dalam penyembahan kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Beban, tantangan, keadaan yang terjadi di dalam pribadi kita memang juga sama seperti halnya bangsa Israel ini, saudaraku. Mereka akan dikeluarkan, justru tekanan-tekanan yang terjadi, saudaraku. Namun inilah janji Bapa Yahweh. Semuanya bagian dari proses. Bila kita menerima dan mengerti kebenaran, kita tetap harus jalan dan kita percaya, kita imani, karena itulah kasih karunia yang kita dapatkan sekarang. Dan akhirnya kita juga dapat memahami dan kita imani siapa Tuhan yang kita sembah. Juga bangsa Israel, saudaraku. Maka tangan Bapa Yahweh tetap memberikan perlindungan dan pertolongan dengan cara-caranya Bapa Yahweh, yang nanti diteruskan dengan Bapa yang menegur kepada Firaun dengan 10 tulahnya, saudaraku. Dan kita juga sama. Kita yang sudah mengambil sikap keputusan untuk keluar dari penyembahan kepada ilah bangsa-bangsa ini, saudaraku, kita tetap dalam perlindungannya Bapa Yahweh. Karena apa yang kita lakukan, kita sudah dikembalikan kepada firman yang original, firman yang sesungguhnya, apa yang kitab suci katakan, yang memang kitab suci ini yang kita imani, saudaraku. Bukan hanya kata-kata yang disampaikan oleh manusia, tapi kita kembalikan kepada firman, termasuk Tuhan yang akan kita sembah, siapa namanya. Dan kita sudah mengambil bagian itu, dan kita sekarang sudah berjalan, saudaraku, sehingga kita menikmati suatu kehidupan roh yang berbeda sekarang dengan
kita dulu yang belum mengenal dan menyembah Bapa Yahweh dan belum melakukan apa ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh seperti yang tertulis dalam kitab suci kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita terus. Namun kita tetap kumandangkan kepada saudara-saudara kita yang memang belum juga menerima kebenaran ini, walaupun itu bagian dalam proses, namun tetap harus maju dan memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh. Sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom saudaraku.